Oke, kita bahas ya. Oke, ya ini materi kombinatorika. Dari sekilas sih kelihatan sekali ya banyak yang salah hitung karena kombinatorika memang paling bahayanya salah hitung, jawaban bisa minus satu udah salah. Ya, lebih teliti sih sarannya kalau kombinatorik. Kita harus meyakinkan diri bahwa memang sudah semua jawabannya. Oke, ya udah sih kita bahas aja ya. Hari ini harusnya bahasnya tidak terlalu lama. Jadi saya agak lambat-lambat biar waktunya pas. Oke, soal pertama. Ya, banyak persegi atau persegi panjang. Oke, enggak ini soal tidak susah, cuma hati-hati. Karena sedikit menjebak ya soalnya. Meskipun gampang, tapi mayoritas jawabannya salah, kurang hitungannya. Oke, Oke kita jawab. Nomor 1. Ya, hati-hati ya kalau kita counting, pastikan memang sudah semua. Ya, kadang harus countingnya out of the box juga. Misalnya nomor 1, ini soal yang sangat simpel. Cuma banyaknya persegi dan persegi panjang. Oke, harusnya ya saya gambar aja deh pelan-pelan. Ya, kebanyakan jawab 5 ya, tapi itu masih kurang. Jadi kalau persegi, jelas bisa begini. Begitu, saya tempelin aja. Jelas bisa begini. 1, 2, 3. Hati-hati ya, ini juga persegi. Nah, ini mungkin yang sering yang kebanyakan lewat ya. Oke, jadi persegi ada 4, bukan 3. Nah, persegi ada 4. 3 yang 1 kali 1, ada 1 yang ini persegi juga. Jadi hati-hati ya kalau counting, pastikan sudah lihat segala perspektif. Oke, kalau persegi panjang ada 2 ya. Yang begini dan begitu. Ya ini nggak harusnya sangat jelas. Cuma paling ketinggalan yang mereng. Ada 2. Ukurannya 1 kali 2. Ya ini udah semua ya, karena ya, panjang yang mungkin antara titik-titik ini kan antara 1, akar 2 atau akar 3. Tapi nggak mungkin buat yang akar 3 sih. Udah ceknya. Oke. Ini udah ada 6. Kebanyakan jawab 5. Lebih dari setengah. Tapi ya wajar memang jebakan. Ya, sepertinya banyak yang terjebak. Ya, cuma mau ingatkan kalau counting, hati-hati. Ketinggalan 1 ya salah. Ya, gitu. Ya, ini semoga jadi pelajaran untuk yang kurang 1 lagi. Pada yang diagonal juga kelihatannya. Oke. Nomor 2. Banyak bilangan 3 digit sehingga hasil kali digitnya genap. Oke, jadi misalkan A, B, C. A kali B kali C genap. Ini A, B, C itu antara 999 sampai 100. Ya udah, hasil kali digit genap banyak kasus ya. Ya, kalau bagi kasus lumayan juga itu. Bisa salah satu genap kan.
Ya, bisa bagi kasus ada 1 yang genap, 2 yang genap, dan 3 yang genap. Cuma lebih gampang pakai komplement. Banyak yang hasil kali digit genap itu sama dengan total bilangan 3 digit dikurangi banyak yang hasil kali digit ganjil. Ya. Oke. Total bilangan 3 digit ada berapa? Ada 900 karena 100 sampai 999 ada 100 bilangan. 900 bilangan. Hasil kali digit ganjil berarti A kali B kali C ganjil, ABC ganjil. Ya kan ganjil kali ganjil kemungkinan satu-satunya. Jadi pakai komplement lebih mudah karena satu kasus. Ya, nggak harus komplement. Ya, pakai cara langsung dia boleh. Ya, ini bisa bagi kasus 1 genap 2 ganjil, 2 genap 1 ganjil, 3 genap, tapi kan lebih banyak yang harus dihitung. Tapi kalau kita hanya lihat komplementnya, sedikit yang dihitung. Ya, kadang begini ya. Kadang komplement jauh lebih mudah. Oke, ABC ganjil, berarti ABC bisa 1, 3, 5, 7, 9. Oke, ada 5 kemungkinan ya. Saya geser dulu ini ke atas. Ya, kalau ini ada 5 cara untuk pilih A, 5 cara pilih B, 5 cara pilih C, 125. Jadi jawabannya 900 kurang 125, 775. Ya, tidak terlalu banyak yang benar rasanya ini. Sepertinya banyak yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Ya. Kalau terlalu sedikit, kebanyakan terlalu sedikit ya, mungkin karena bagi kasusnya kurang lengkap. Ya, harusnya ada 3 kasus ini. Kalau bagi kasusnya salah atau kurang lengkap, nanti jawabannya nggak nyampe 775. Ya, sepertinya banyak yang kurang pas jawabannya. Oke. Itu ya, kombinatorik susahnya itu. Nomor 3. Nah, nomor 3 materi campuran. Malah lebih banyak yang benar, mungkin karena lebih. Tidak perlu ketelitian. Ya. Kita tahu X2X kuadrat min MX plus 2022 akarnya prima. Oke. Ya udah, misal akarnya X1, X2, X1 lebih kecil dari X2 biar gampang. Ya udah, X1 plus X2 itu min B per A, itu adalah M per 2. Ya, B-nya kan min M. X1, X2, C per A. Ini 2022 per 2, 1011. Ya udah, ini kan gampang. Ini kan 3 kali 337. Dapat DX1-nya 3, X2-nya 337. Oke. Jadi kita tahu M per 2 sama dengan X1 tambah X2. Ini adalah 340. B-nya M 680. Udah gitu aja. Nomor 3 lebih banyak yang benar daripada nomor 1. Saya cukup kaget. Oke. Nomor 3 harusnya tidak terjebak. Kecuali mungkin ada yang jawab 340 ya, kasihan. Lupa kali 2. Oke, gitu aja sih. Begitu. Harusnya jelas ya. Kalau nggak jelas nanti bisa dibaca lagi solusinya.
Nomor 4. Oh, ada nomor 4 baru 10 menit. Oke. Seperti hari ini bahasnya lebih sebentar. Ya, saya agak lebih lambat. Oke. Bilangan 4 digit disebut punya 20 jika memuat 20. Oke. Banyak bilangan punya 20. Ya udah ada 3 kasus kan? Bisa 20-nya di depan, 20xx. Atau 20-nya di tengah, x 20x. Atau jangan x deh. Jangan sama hurufnya. 20 AB. Atau A 20B, 20-nya di tengah. Atau 20-nya di belakang. Ya gitu aja kan kasusnya. Ya, kasus 1, 20 AB. Ya udah, AB-nya kan bebas. A-nya bisa 0 sampai 9, B-nya 0 sampai 9. Oke, ini 10 cara dengan aturan perkalian total 100. Untuk kasus ini total 100. Kasus 2 itu A20B. A-nya kan ini bilang 4 digit, jadi depannya nggak boleh 0. A-nya 1 sampai 9. B-nya 0 sampai 9. Ini 9 cara, ini 10 cara. Oke, pakai aturan perkalian total 90. Kasus 3 itu AB20. A-nya di depan, jadi 1 sampai 9. B-nya di tengah, jadi bebas. 9 cara, 10 cara. Oke, total 90. Kalau di address ini total 280. Banyak yang jawab 280. Tapi sayangnya salah. Iya. Ya, banyak yang tertipu lagi. Aduh, kombinatorik hati-hati. Ya, hati-hati. Kasus 1 dan 3 beririsan. Jadi hati-hati ya kalau ada kasus beririsan. Ada yang terhitung 2 kali, yaitu si 20-20. 20-20 masuk kasus 1, tapi masuk kasus 3. Jadi hati-hati. Ya, ilustrasinya begini. Kasus 1, kasus 3. Oke, kasus 1, kasus 3. Ya, ini kan 20XX. Ini 20 AB. Ini AB 20. Ya, ternyata ada irisannya 20-20. Kira-kira begitu. Jadi banyaknya kasus 1 gabung kasus 3 harus pakai inklusi eksklusi. Itu banyak kasus 1 tambah n kasus 2, kasus 3 maksudnya, kurangi banyak irisannya. Ya, jadi ya pelajarannya kalau kalian bagi kasus, hati-hati kasusnya jangan ada yang beririsan, nanti overcounting. Kalau di kombinatorik harus eksak. Oke, jadi kalau kita hitung ini jadi 190 kurang 1 ya, karena irisannya 2020. Ini jadi 189. Jadi kasus 1 digabung kasus 2 bukan 190, tapi 189. Karena 2020 ada di sini, 2020 juga ada di situ. Kehitung 2 kali, kan nggak boleh. Jangan ngasal, jangan dihitung 2 kali dong yang sama. Kira-kira begitu. Jadi totalnya, kasus 2 ada 90, kasus 1 dan 3 ada 189, jadi totalnya 279.
Oke. Kebanyakan jawab 280. Jadi agak kurang. Terus ada yang jawab, ya, banyak jawabannya nyaris-nyaris, cuma sepertinya lupa kalau digit boleh 0 sampai 9. Nggak harus 1 sampai 9. Oke. Ya, hati-hati ya kalau counting, hilang satu udah salah. Jadi pastikan counting kalian benar dan udah semuanya. Takutnya ada yang ketinggalan. Tapi dilemanya kalau kombinatorik ya tidak hanya bisa kurang, tapi bisa lebih ke ini. Ya, hati-hati kasusnya, hati-hati jangan ada yang kehitung lebih dari sekali. Pastikan itu. Kalau enggak nanti jawabannya kebesaran. Oke, masuk nomor 5, kata sandi hebat. Bedakan kata sandi sama bilang asli ya. Kata sandi depannya boleh 0. Seperti pin HP kalian. Kata sandi 4 angka. Hebat. Jika terdiri dari genap angka 0. Ya udah, bagi kasusnya cukup jelas ya. Di sini saya cukup simpel kasih soalnya. Ya udah, kasus 1, 0 buah angka 0. Ya, ini cuma 0, 0, 0, 0. 1. Dari kasus ini cuma dapat 1 kata sandi hebat. Karena sebanyak genap ya kasusnya antara 2 buah, 0 buah atau 4 buah. Kemudian 2 buah angka 0. Nah, ini baru mulai banyak. Hitungnya gimana ini? Ya, cukup simpel ya. Seperti tadi mirip, cuma ya kalau didaftarkan sub-kasusnya lagi mungkin banyak. Ya, jadi kita bisa cara begini. Ada 4 posisi. Cara memilih 2 dari 4 posisi sebagai angka 0, ya. Itu kombinasi 42. Kebayangnya ada 4 tempat, kita pilih 2 untuk letak SIM 0. Ada 6. Oke. 2 digit sisanya diisi 1 sampai 9. Ya kan? Karena nggak boleh 0. 0-nya udah kita pilih dulu. Dari 4 tempat ini pilih 2. Ya, kalian juga bisa daftarkan kasus seperti tadi. Misalkan 00AB, dan seterusnya, itu ada 6 kasus yang nanti sama. Oke. 2 digit sisanya diisi 1 sampai 9. Ada 9 kali 9, 81. Sorry, ini typo. Ini bukan 0 buah angka 0, ini 4 buah angka 0. Baru nyadar. Oke. Jadi ini total ada 6. Itu cara meletak angka 0-nya dulu. Kali 81, meletak 2 angka sisanya. Ini 486. Ya, kasus 3 cukup gampang. Ini 0 buah angka 0. Yang tadi 4 buah angka 0, tipe. Ya, 0 buah angka 0 artinya semua bukan 0 ya. Berarti kedua, semua angka isinya 1 sampai 9 karena nggak ada yang 0. Ya udah, berarti ada 9 kali 9 kali 9 kali 9 itu 81 kuadrat, saya lupa 6561 kalau nggak salah. Saya hafal dulu, nggak penting amat. Oke.
Kata Sandi hebat. Oke, ada 6561 total. Itu 1 tambah 486 tambah 6561. Ini harusnya 7048. Oke. Ya udah, jadi ada 7048 kata Sandi hebat. Coba lihat jawabannya. Ya, sepertinya tidak banyak yang pas jawabannya. Mungkin banyak salah hitung segala macam. Ya, kemungkinan salahnya mungkin di ini, kasus 2, mungkin banyak cara meletak nolnya kedikitan. Oke, lanjut ke nomor 6. Ya, kemampuan lanjut saya buat nggak terlalu jauh susah dibanding kemampuan dasar, jadi masih banyak benar di tiap nomor harusnya. Nah, cuma banyak yang salah juga. Oke, hati-hati ya kombinatorik. Kalau mau jawab di kemampuan lanjut, hati-hati. Pastikan benar, kalau nggak minus poin saya. Ini soalnya hilang kemana? Oh, saya salah potong. Soalnya hilang ke belakang pula. Ya udah deh, ke belakang gampang. Oke, 5 permen. Ya ini enggak. Oke, ini mulai ke soal cerita ya. Biasa kalau udah kemampuan lanjut biasa ada cerita-cerita nggak jelas. 5 permen, apel, blueberry, cherry, durian, mangga. Saya nggak, harusnya E, tapi saya nggak tahu buah yang depannya E. Ya udah deh. Akan dibagikan ke Adi, Budi, Dedi. Tiap orang minimal 1 dan Budi dapat apel. Oke, banyak cara membagikan itu ya. Ya tinggal bagi kasus sebenarnya, nggak susah. Ya tinggal buat tabel sebenarnya. Adi, Budi. Sorry. Oke, Adi, Budi, Dedi ya. Ya udah minimal 1 permen, Budi dapat apel, tapi ya kemungkinannya kita telusuri dulu. Kemungkinannya kan bisa ini 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Ya cuma gitu ya cara membagikan 5 permen, ini orang dapat 1. Oke, untuk kasus ini Adi udah dapat apel. Kita tinggal pilih 2 lagi. 2 lagi. 2 lagi dari 4 sisanya kita pilih 2. Jadi apel tambah ya dari BCDM pilih 2. Ini kombinasi 42. Ini 6. Terus Budi dari 3 sisa, sisanya 2 ya berarti. 2 sisa pilih 1. Kombinasi 21. Jadi untuk kasus pertama totalnya 12. Oke. Untuk kasus kedua, ya Adi pasti dapat apel. Dari BCDM ini pilih 3 untuk Budi.
Dari sisanya pilih 3 untuk Budi. Berarti kombinasi 4, 3. 4. Dedi sisanya. Jadi totalnya 4 di sini. Ya, kasus ini sama ya. Cuma ganti Budi sama Dedi aja. Ini totalnya juga 4. Untuk kasus yang ini, tadi apel, dari BCDM dia dari buah lainnya dia pilih 1. Ini cuma kulik kasus aja sih. Latihan kulik kasus. Kombinasi 4, 1 ada 4. Terus Budi pilih 2. Pilih 2 dari 3. Sisanya 3. Ya, dari sini total 12. Ini juga 12 sama aja. Ya, yang sama saya tandain deh. Ya, ini mirip. Yang terakhir, aduh nanti yang baca pusing tapi ya udah. Yang terakhir 1, 2, 2. Ya, jelas tadi dapat apel. Dari sisanya, pilih 2 untuk Budi. Kombinasi 4, 2, ini 6. Dedi sisanya. Total ada 6. Saya merasa ada salah hitung, sebentar saya cek. Kelebihan gak ya kasusnya? Bentar. Ini 12, oke. Ini 4 jadi 20. 30. Saya merasa kebanyakan ini. Oke, sebentar. Salahnya di mana ya? Sebentar, saya hening sebentar. Budi 3 baru. Oke, itu 12 benar. Ini di sini benar. Oh benar ya harusnya. Ya udah benar deh. Saya pusing sama tulisan saya sendiri. Ya, totalnya dari tiap kasus jadi 12. Ya, berarti saya harus tandain deh kasusnya. Ini 12, ini 4, 4, 6, 12, 12. Totalnya 12 tambah 4 tambah 4 tambah 12 tambah 12 tambah 6. 50. Oke. Lanjut ya. Saya bingung sendiri sama hitungan saya. Oke, nomor 7. Jawabannya beragam. Ya, hati-hati aja nomor 7 agak gampang salah. Kita tahu A itu isinya 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. B isinya 2, 7, 12, 17, 22, dan seterusnya. Pertama tinjau dulu irisan, biar hati-hati ya waktu digabung. Nggak salah.
Ya, irisannya 1, 2, 4, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 17, 19, 21, 22, dan seterusnya. Oke. Perhatikan bahwa ini A. Di A, ini di A. Ini di A, ini di A. Ini bukan A iris B, ini A gabung B. Aduh, udah capek ini. Saya salah tulis. Ya udah A gabung B ini. A iris B itu irisannya. A iris B itu 7. Ini tiap berapa ya? Tiap 15 harusnya. 37, 52, dan seterusnya. Nah, saya bisa tandai begini. 12, 17. 16 itu di A, 19 itu di A, 21 di, nggak ada 21 ya, ngarang. Oke, nggak ada 21. Ini 7 ada di tiga-tiganya. Ya, kelihatan nggak polanya? Ini anggap aja C. Jadi ini A, B, A, C, A, B, A, B, A, C. Kalau kalian lanjutkan nanti ada polanya kok. Ya, kalau dilanjutkan polanya berulang. Berulang tiap 7 harusnya. Jadi nanti A, B, A, C, A, B, A, B, A, C, A, B, A, B, A, C, A, B, A, begitu. Oke, terus selanjutnya diapain? Ini agak susah ya jelasinnya. Karena begitu. Ya, jadi nanti polanya itu selalu A, B, A, C, A, B, A. Oke. Ya udah berulang tiap 7 ya. Berarti nanti suku ke 2016 itu kan kelipatan 7 paling dekat. Ini 3/7-nya itu 3/7-nya kan A. 3/7-nya kok 3/7, 5/7-nya A. 3/7-nya dari B. Kenapa ya? A-nya ini akan ada 4 buah. C itu kan suku A dan suku B sekaligus. Nih, jadi suku ke 216 sampai suku ke 216 kita sudah lewat 1440 suku A dan 864 suku B. Ya udah. Berarti suku 2017, 2018 tinggal maju sedikit. 2020, 2021, 2022. Kan A, B, A, C, A, B. Ya, ini suku A-nya yang ke 1441 bisa dihitung gampang. Ini 4321. Ini suku ke 865 dari B, 4322.
Ini suku 1442 dari A, ini 4324. Ini suku A yang ke 1443 dan suku B ke 866, ini 4327. Terus ini suku ke 1444 dari A, ini 4. A kan nambah 3 ya, 4330. Kalau B kan nambah 5. Ini suku ke 867 dari B, ini nambah 5 dari sebelumnya 4332. Ya udah sih agak ribet ngitungnya, tapi ada yang benar, bagus. Hati-hati ya kalau digabung, harus lihat irisan. Itu aja sih intinya. Oke, nomor 7 seribet itu ya. Harusnya enggak. Ya, kalau dibaca lagi memang agak ribet, tapi memang kemampuan lanjut ribet. Oke, nomor 8. 2022 faktorial. Kita bisa keluarkan ya, jadi begini. Ya, idenya sama dengan contoh soal tadi, kita sederhanakan sukunya, ini telescoping. Ya, perhatikan bahwa seper K faktorial tambah K plus 1 faktorial, ini kan bentuk-bentuk sukunya ya. Bentuknya begini, seper K faktorial tambah K plus 1 faktorial. Ini bisa kita sederhanakan. Loh, gimana caranya? Ini jadi seper K faktorial tambah K plus 1 kali K faktorial. Kalau digabung jadi seper K plus 2 kali K faktorial. Ya kan, K plus 1 tambah 1. Tapi kita juga bisa iseng. Ini jadi K plus 1 per K plus 2 K plus 1 K faktorial. Ini cuma butuh skill manipulasi tinggi sih. Ini jadi K plus 1 K plus 1 per K plus 2 faktorial. Nah, ini persis soal yang tadi. Tadi kan bentuknya K per K plus 1 faktorial. Jadi ini secara teknis ini soal tadi, cuma saya modif dikit. Jadi lebih susah. Ya, jadi begini. Ini jadi seper K plus 2 K plus 1 faktorial kurangi seper K plus 2 faktorial. Wah, panjang ya. Jadi secara teknis soal ini dengan soal contoh tadi sama. Cuma beda sedikit. Ya, maksudnya secara umum dua bentuk ini sama aja sebenarnya. Oke, jadi seper 0 faktorial tambah 1 faktorial itu adalah seper 1 faktorial kurang seper 2 faktorial. Seper 1 faktorial tambah 2 faktorial adalah seper 2 faktorial kurang seper 3 faktorial. Ya, dan seterusnya seper 2020 faktorial tambah 2021 faktorial sama dengan seper 2021 faktorial kurang seper 2022 faktorial. Ya, seperti tadi kita jumlahkan kecoret semua. Ya, jadi jumlahan ini misalkan S. Ya, S itu adalah 1 kurang seper 22 faktorial. Sedangkan diketahui 2022 faktorial kali S ya, memang. Oke, ini sama dengan ini, tapi kita tahu ini sama dengan A faktorial kurang B. Ya, udah jelas ya, A-nya 2022, B-nya 1. A plus B 2023. Oke. Ya udah sih. Gitu aja. Ya, masih ada 2 soal. Nah, soal permen ya. Tadi ada yang tanya permennya sebelum atau sudah, tapi kalau baca soalnya sepertinya jelas ya yang ditanya. Ya kurang jelas mungkin, tapi tanya banyak permen manis sehingga kejadian mungkin ya harusnya di awal. Masa tanya setelah? Kan dia bisa ambil berapa aja. Jadi yang setelah kan random sebenarnya. Kira-kira begitu. Ya, tapi nggak tahu deh. Ya. Mungkin saya kurang jelas. Tapi harusnya nggak terlalu masalah karena yang jawab sedikit. Oke.
Jadi ada permen manis asam. Peluang manis 2/3. Ini ada toples asam plus manis. Kemudian Budi ambil 10. Ya nggak tahu dia ambil asam berapa, manis berapa. Cuma sekarang jadi peluang manisnya jadi 3/5. Jadi peluangnya turun ya. Jadi kemungkinan besar dia ambil manisnya lebih sedikit. Tapi itu ya, analisis awal aja. Oke, jadi gimana? Ditanya permen manis paling sedikit ada berapa? Ya, sebenarnya caranya ya normal ya. Ya, karena peluang manis itu 2/3, maka manis per asam tambah manis 2/3. Ya kan? Karena manisnya berarti 2/3-nya dari total. 3M 2A plus 2M. Dapatnya M sama dengan 2A. Dalam hal ini A plus M itu adalah 3/2M ya. Oke, total permen 3/2M. Setelah diambil jadi ini total permen awal. Setelah diambil jadi 3/2M kurang 10. Oke. Misal Budi ambil A permen manis. Berarti 10 min A sisanya asam. Oke, kita tahu peluangnya jadi 3/5. Ya. Manisnya kan M min A ya. Ini setelah diambil. Dari awalnya ada M dikurangi A. Diambil si Budi. Dibagi total. Ini jadi 3/5. Ya udah. Tinggal selesaikan 5M min 5A sama dengan 9/2M kurang 30. Kalau dikurang jadi setengah M. Sama dengan 5A kurang 30. M sama dengan 10A min 60. Ya udah. Terus kita punya apa? Oke, kita punya A kecil M dan 10 min A kecil A. Kenapa? Karena Budi ambil sebanyak A kan? Ya berarti banyak permen yang diambil pasti lebih kecil dari banyak permen sebelum diambil. Ya. Ini yang diambil kecil dari setelah diambil. Ini kok setelah sebelum. Oke, jadinya A kecil sama dengan 10A min 60. A lebih besar dari 60/9. Ya, A minimal 6. Kalau di sini 10 min A kecil dari, ya asam itu M/2, jadi ini 5A kurang 30. Kalau nggak sempat baca nanti bisa dibaca lagi. Jadi A-nya lebih besar sama dengan 40/6. A-nya minimal 7. Ya udah, jadi terkecilnya A7.
M-nya 10A min 60 ya. M-nya 10. Jadi, ya. Oke. Jadi A minimum 7, minimal 10 permen. Kalau kamu mau coba-coba angka juga benar. Harusnya. Ini susah jelaskan secara esai. Cuma kalau dicoba-coba angkanya juga lebih gampang sih. Ya, kalian juga boleh iseng ya, karena peluangnya 2/3, ya banyak permennya mungkin. Banyak permennya totalnya ya kelipatan 3, bisa dicoba-coba sampai dapat. Tapi ya butuh waktu. Oke, terakhir nomor 10. Ya, ini saya cepat aja. Oke, setelah 6 ronde, A menang. Terus kita tahu peluang A menang 1 ronde itu 2/3, berarti peluang A kalah di 1 ronde itu 1/3. Terus pertandingan selesai jika ya skor selisih 2 ya. Jadi kalau udah ada yang menang 2 poin, udah langsung beres pertandingannya. Oke. Kita ditanya peluang 6 ronde A menang. Oke. Ya, kalau menang 6 ronde berarti skor 4-2 ya. Ya, karena pertandingan selesai ketika selisihnya 2. 4-2. Nah, dari sini kita bisa mundur kasusnya. Ronde 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau skor akhir 4-2, berarti ronde 5 harusnya sebelumnya antara 4-1 atau 3-2, betul kan? Tapi kan 4-1 nggak mungkin. Kalau 4-1 ya udah menang dari tadi si A. Oke, ini juga sama. Skornya antara 3-1 atau 2-2. Tapi kan kalau 3-1 udah menang dari ronde 4 si A. Oke, kalau ini 2-1 atau 1-2. Ini boleh ya. Ini bisa 2-0, tapi nggak boleh. Ini 1-1. Ini bisa 1-1, bisa 0-2, tapi kan nanti si A kalah, nggak boleh. Oke, ya ini bebas 1-0, 0-1, 1-0, 0-1. Jadi cuma ada 4 kasus. 4 kasus. Ya, tiap kasus A menang 4 kali, kalah 2 kali. Yang susah sih analisis ceritanya sih. Hanya ada 4 kemungkinan skor dari ronde 1 sampai 6. Ya, peluangnya 4 kali, hanya menang kan 2/3, itu sebanyak 4 kali, berarti pangkat 4. Dikali kalah sebanyak 2 kali. Berarti peluang kalah kan 1/3. Ya, dikuadratkan karena 2 kali. Ini kalau dihitung jadi 64/729. Ini P plus P per Q, berarti P tambah Q-nya 793. Ada yang benar sih. Ya udah. Oke, kira-kira begitu. Sayangnya kalau kombinatorik, kalau dibahas agak susah, karena kalau mau jawab lengkap tuh harus ditulis kalimatnya kan, ceritanya. Ya, sayangnya saya nggak punya waktu untuk itu. Jadi ya diimajinasikan sendiri ceritanya. Iya, sayang sekali. Kalau aljabar apa kan tulis persamaan jelas. Kalau kombinatorik saya harus tulis lengkap ceritanya, nggak sempat sih. Ya, semoga jelas. Nanti saya kirimkan. Semoga. Ya, semoga masih sempat untuk belajar ya. Ya, itu sih selama istirahat. Terima kasih. Udah boleh bubar. Ada chat. Oke. Oh, ada yang bilang salah masukin jawaban. Oke, nanti saya catat.